Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aya dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas hasil presentasi kami dengan tema Quarter Life Crisis pada masa dewasa awal. Saya bersama rekan saya yang bernama Rindi Aryani Yusuf dengan nomor NPM 207.015 dan saya sendiri Fani Akalia dengan nomor NPM 207.023. Sebelum kita memasuki hasil wawancara, kita akan membahas dulu apa sih quarter life crisis pada masa dewasa awal itu. Quarter life crisis adalah sebuah fase di mana krisis emosional terjadi pada individu di masa 20-an tahun. Menurut Robbins dan Wilner, quarter life crisis ini dikatakan sebagai sebuah krisis dikarenakan pada masa ini seorang individu berada dalam keadaan yang belum siap. Selain itu, karena ada banyaknya tuntutan dan pilihan yang diberikan oleh lingkungan yang kemudian memunculkan rasa bingung, ragu, cemas terhadap hidup dan masa depannya, serta perasaan takut akan kegagalan yang sangat tinggi. Terdapat ciri-ciri individu yang mengalami quarter life crisis. Yang pertama, memiliki problem karakteristik personal. Yang kedua, tidak memiliki tujuan hidup. Yang ketiga, adanya permasalahan pemenuhan finansial personal. Yang terakhir, hubungan relasi interpersonal. Selamat sore. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai tentang quarter life crisis pada masa usia 20 tahunan. Di sini saya sendiri Fani Akalia, Saya Rindi Aryani Yusuf. Nah, pada sore kali ini tuh kita akan mewawancarai Kakak Oman Untuk membahas tentang quarter life crisis di usia 20-an. Langsung aja kita panggilin untuk Kak Oman ya. Halo. Silakan duduk Kak. Selamat sore Kak. Di sini kami dari semester 5 dari kampus Universitas Taman Jagakarsa. Di sini kami ingin melakukan tugas wawancara untuk tugas akhir psikodiagnostik 3. Perkenalkan, nama saya Fani Akalia dan teman saya Rindi Aryani Yusuf. Di sini tuh kita ingin mewawancarai Kakak tentang quarter life crisis. Apakah Kakak ini mengalami quarter life crisis atau tidak? Apakah Kakak Oke, sebelumnya nama Kakak siapa ya? Kenalkan, saya Rohman Habib, lebih akrabnya dipanggil Rohman. Lalu, gimana Kak kabarnya hari ini? Hari ini luar biasa sehat sih ya. Tadi perjalanan gimana Kak Maca? Perjalanannya cukup lancar karena weekend juga Oh kan. iya. Saat ini Kakak sedang bekerja di mana? Kalau saat ini saya kerja di PT Bank Rakyat Indonesia, tepatnya di kantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman. Kakak sudah lama bekerja di sana? Kurang lebih udah 2 tahun. Oh, kurang lebih dari Iya. Selain Kakak bekerja nih Kak, apa ada kegiatan lain yang Kakak lakukan? Kegiatan lain paling kalau misalnya lagi ada waktu libur itu bantu orang tua jualan, karena kan pekerjaan orang tua memiliki usaha juga gitu, dan di samping itu juga kadang ada side jobnya gitu kayak MC atau misalnya untuk mengisi waktu luang kadang jalan-jalan ke museum. Oh iya, Iya. Seru banget tuh kayaknya. Iya. Kakak, kalau aku boleh tahu umur Kakak berapa ya? Umur sekarang 26 tahun. Oh, 20 tahun. Iya. Oke, baik Kak. Kita mulai ke topik pembahasan ya Kak, atau Kakak udah siap? Oke. Kakak, sebelumnya Kakak sudah tahu belum quarter life crisis itu apa? Kalau yang pandangan saya pribadi ya tentang quarter life crisis itu kan apa perasaan seseorang gitu ya yang dialami dari rentan usia 17 sampai 20 tahun ke atas itu tentang kecemasan akan kemampuan dirinya untuk menghadapi masa yang akan datang. Oke, jadi Kakak udah tahu ya. Jadi quarter life crisis ini adalah suatu keadaan krisis emosional yang dialami oleh individu di usia 20 tahun ke atas yang dapat menimbulkan suatu kecemasan terhadap masa depannya. Nah, di dalam quarter life crisis ini kan seseorang akan mengalami banyak persoalan dalam kehidupan
ini rasanya enjoy aja begitu. Namun kalau untuk quarter life crisis sendiri, saya sempat mengalaminya itu di tahun 2019. Itu ketika habis lulus kuliah, dimana lagi galau-galaunya itu ya untuk mendapatkan pekerjaan, apply sana sini, sempat khawatir dan cemas juga. Dan kebetulan juga waktu 2019 itu juga sempat kayak gap year dulu gitu setahun. Itu kegiatannya cuman bantu-bantu usaha orang tua aja. Tadi kan kakak ngejelasin waktu di fase kakak ngalamin quarter life crisis itu kakak mengalami perasaan cemas, gelisah, khawatir juga. Nah, dari perasaan-perasaan yang tadi kakak sebutin itu, ada nggak sih perasaan yang membuat pola hidup kakak itu jadi kurang teratur? Contohnya kayak pola makannya atau pola tidurnya jadi tidak teratur. Betul banget. Kalau waktu 2019 itu lagi galau-galaunya, cemas akan masa depan. Di saat teman-teman udah pada dapat kerja nih, kita sendiri belum gitu. Itu pengaruh banget sama pola hidupnya, jadi lebih berantakan gitu, nggak teratur. Kayak misalnya waktu tidur itu lebih banyak, terus waktu makan juga nggak terkontrol gitu. Ya, jadi kan banyak nih kak yang anak-anak atau orang-orang yang ada di usia 20 tahunan ini, itu pasti mereka tuh punya target-target yang harus mereka capai. Dia membuat target-target gitu ya kan, rencana-rencananya. Nah, boleh nggak sih kak diceritain apa aja nih target-target yang udah kakak buat untuk diri kakak di masa depan? Kalau target, kebetulan cita-cita saya itu mau jadi PNS, pegawai nagih slak Wah, Pegawai negeri Tesla aja. Enggak, mau jadi pegawai negeri sipil gitu. Jadi sampai dengan saat ini target itu masih dalam proses untuk sambil nunggu adanya pembukaan rekrutmen PNS lagi. Saya sambil belajar-belajar. Namun untuk target yang sudah tercapai dari sejak lulus kuliah mungkin yang direncanakan itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa juga untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, tadi kan ada target yang udah direncanakan, ada yang lagi on progress, ada yang masih belum bisa tercapai. Kalau untuk target yang belum tercapai itu nimbulin suatu perasaan kecewa nggak sih buat diri kakak? Iya, sempat kecewa juga gitu. Apalagi di tahun kemarin itu tahun 2021 itu kan sempat ada rekrutmen PNS juga gitu. Itu waktu itu saya daftar di Pemda Kuningan itu sebagai posisi auditor, nilai ujiannya udah bagus, namun di sana lawan saya itu yang menjadi saingan saya di saat itu nilainya lebih bagus lagi begitu. Jadi sempat kecewa, padahal sudah belajar secara serius, teratur setiap hari, membagi waktu kerja dan belajar, namun hasilnya belum memuaskan sesuai harapan. Oke kak, tadi kan kakak udah ngejelasin nih kalau misalkan banyak ada beberapa hal yang belum terlaksana, terus juga jadi kekecewaan buat kakak. Nah, dari kekecewaan itu nimbulin nggak sih kak, nimbulin dampak untuk diri kakak sendiri? Pasti ada pengaruhnya sama hidup saya gitu, karena waktu ngelihat pengumuman itu di sana itu terpampang nyata nama saya tidak lolos sebagai PNS 2021. Itu saya kecewa dan sempat ngedown juga. Itu berpengaruh juga sama pola hidup saya. Lagi-lagi saya kalau lagi ada masalah itu lebih memilih untuk hibernasi, tidur panjang gitu, karena itu solusi paling efektif untuk diri saya, recharge lagi energi positifnya. Baru setelah tidur panjang itu saya baru bisa beradaptasi lagi dengan kesibukan sehari-hari. Oh iya, tadi kan kakak bercerita nih kalau kakak lagi bekerja di salah satu bank di Indonesia. Terus kakak juga ada beberapa kegiatan, salah satunya MC ya tadi ya, di beberapa acara. Nah, dari kegiatan, dari pekerja yang udah kakak lakuin ini, kira-kira untuk kebutuhan finansial
kebutuhan finansial kalau secara kebutuhan itu sudah terpenuhi dengan baik. Namun kalau berbicara dalam keinginan, pasti kan keinginan itu ada banyak yang belum tercapai begitu. Dan sejauh ini kalau untuk finansial saya selalu mengatur, jadi setiap habis gajian itu langsung saya bikin pos-pos tertentu bagaimana ini pengeluaran sebulan ke depan itu kayak gimana gitu. Tadi ada keinginan yang belum bisa Kak capai permasalahan finansial. Nah, kalau boleh tahu nih, hambatan apa yang bikin keinginan Kakak itu belum tercapai? Kalau untuk keinginan yang belum tercapai itu yang kalau saya itu biasanya bikin kayak mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus bisa ditunda begitu. Dan biasanya yang biasa saya tunda itu adalah kebutuhan konsumtif, kayak mau ganti handphone baru itu kan nunggu momen yang tepat dan memang kalau jika dirasa dibutuhkan. Tapi kalau misalnya yang kebutuhan yang prioritas kayak misalnya untuk transportasi itu juga harus diprioritaskan menurut saya gitu. Nah, kalau kita berbicara soal ruang lingkup pertemanan Kakak nih, di dalam pertemanan Kakak baik di lingkungan pekerjaan, lingkungan nongkrong-nongkrong, teman-teman nongkrong, pernah nggak sih ngalamin permasalahan di dalam lingkungan pertemanan? Sejauh ini kalau di life circle saya baik itu dari segi keluarga, pertemanan, tetangga itu semuanya cukup suportif dan nggak ada hal yang mengganggu dalam hidup saya gitu. Jadi saya merasa enjoy saja menikmati hidup ini. Kalau dari pihak keluarga nih Kak, dari pihak keluarga, atau teman-teman Kakak yang tadi itu, atau dari lingkungan sekitar Kakak yang di sekitar rumah sini, ada nggak sih suatu tuntutan yang diberikan oleh mereka untuk diri Kakak yang justru tuntutan-tuntutan dari mereka itu merupakan tekanan untuk diri Kakak? Kalau secara tuntutan keluarga untungnya sih nggak ada yang nuntut ya, itu nikmat yang terbesar juga untuk saya. Tidak ada tuntutan dari orang tua kayak misalnya udah 26 tahun nih dituntut untuk segera menikah gitu atau cari pasangan, itu nggak ada. Jadi sejauh ini saya menikmati hidup saya. Iya. Nggak ada tuntutan. Kayaknya sih pertanyaan dari kita cukup sekian, tapi ada nggak sih Kak yang mau Kakak ceritain nih tentang pengalaman atau kesah Kakak di usia 20 tahun? Paling ya kalau secara generalnya ya, itu yang saya rasakan di usia memasuki 20 tahun ke atas itu ya dengan kondisi kedepannya itu masih buram begitu. Ditambah lagi kan pekerjaan yang saat ini juga belum terlalu settle juga dengan status karyawannya yang masih kontrak gitu. Dan saya masih terus berusaha untuk mencari pekerjaan yang dengan jenjang karir yang cemerlang untuk kedepannya yang bisa menunjang atau mengantarkan saya untuk mencapai masa depan. Asik banget ya kita ngobrol sama kakaknya hari ini. Maaf kayak nambah insight buat kita malah ya. Kayaknya udah cukup ya berarti. Makasih banyak Kak untuk Oke, sama-sama. Habis ini kira-kira Kakak mau kemana? Kebetulan sekarang ini malam minggu. Iya benar, malam minggu. Oke, Kakak terima kasih ya Kak. Oke, Sehat pamit ya. selalu. Sehat selalu, sukses selalu. Iya. Dari wawancara yang telah kami lakukan pada narasumber pada tanggal 24 Desember 2022, diketahui bahwa narasumber ini pernah mengalami quarter life crisis di usia yang ke-22 tahun, di mana pada usia itu narasumber menceritakan bahwa dirinya ini pernah mengalami problem karakteristik personal seperti gelisah, rasa cemas, dan khawatir terhadap masa depannya. Namun narasumber menceritakan bahwa ia sedikit demi sedikit sudah berhasil untuk melewati fase quarter life tersebut, walaupun masih terdapat beberapa kekhawatiran seperti tentang tingkatan pekerjaannya.
Narasumber juga menceritakan bahwa hubungan dan kondisi lingkungan, keluarga, dan teman-temannya pun saling support, sehingga narasumber ini tidak merasa tertekan untuk saat ini di umurnya yang ke-26 tahun. Sekian dari kelompok kami, bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.